Iya baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya mau ke Pak Maman terlebih dahulu. Pak Maman, ini kan statement ini akhirnya ramai begitu ya. Yang saya katakan tadi dan kita juga benar sependapat bahwa penuntasan kemiskinan ini adalah seharusnya ada tanggung jawab daripada pemerintah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat. Jangan sampai dengan adanya statement ini nanti banyak orang salah paham, akhirnya tingkat perekonomian bukan pemerintah lagi yang bertugas tapi adalah orang-orang kaya yang dilemparkan ke orang-orang kaya yang harus membantu orang miskin begitu. Bagaimana Pak? Ya, yang pertama kita harus melihat bahwa statement dari seorang Menko seperti itu menunjukkan sangat buruknya komunikasi publik seorang pejabat. Yang kedua itu menunjukkan kebingungan. Karena saya tahu persis ya situasinya itu sehari sebelumnya atau bahkan satu hari yang sama kita habis rapat dengan beliau Menko PMK, lalu ada Pak Bu Sri Mulyani Menkyu, ada Menteri Kesehatan, ada juga Menteri Sosial, Mas Ari. Nah, kita lagi diskusi soal kebingungan BPJS itu. Nah, soal itu yang saya bilang, validasi data menjadi kata kunci. Yang kedua, defisit anggaran kita. Defisit anggaran kita. Nah, ketika itulah mungkin pejabat dalam keadaan kebingungan dia melontarkan sebuah pernyataan yang sangat kontraproduktif. Karena apa? Karena itu pertama menegasikan upaya pemerintahan yang sudah serius. Saya adalah mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf kemarin, dan saya tahu persis bagaimana seriusnya Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan. Makanya kita membuat beberapa klaster pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah bagaimana bantuan-bantuan seperti bantuan langsung ke masyarakat itu betul-betul bisa dirasakan, dan kita betul-betul mengawasi di DPR sampai sejauh Kementerian Sosial sekarang dengan slogan yang baru Mensos hadir itu betul-betul masuk ke sana. Nah, yang kedua baru klaster pemberdayaan masyarakatnya. Sehingga kita bisa datang ke daerah-daerah sekarang, masyarakat itu diberdayakan. Bukan disuruh lalu yang kaya nanti suruh nikah, jadi orang miskin dan sebagainya. Itu nggak mungkin. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi kata kunci. Baru klaster ketiga itu adalah baru pemberdayaan, ada KUR di sana, ada UMKM diperkuat, termasuk lewat jaringan pesantren dan lain sebagainya. Baru yang terakhir adalah bagaimana kita melupakan ada rumah murah, ada juga nilai-nilai modal-modal yang mudah diakses, termasuk apa yang disebut dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, termasuk juga bantuan kepada teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang harus serius diawasi oleh Menteri Koordinator PMK ini, sehingga betul-betul pengentasan kemiskinan tidak secara simplifikatif keluar dari kebingungan. Ya udahlah kawin aja tuh yang kaya ke miskin. Ini banyak komentar netizen di media sosial, jangan sampai menjadi bumerang sendiri karena mereka beranggapan katanya silahkan kalau mau seperti itu dimulai dari pejabat negara sendiri atau dari Pak Muhadjir Effendi sendiri mungkin kalau punya anak yang mungkin bisa menikahkan yang model seperti itu begitu kan Pak, itu jangan sampai menjadi bumerang sendiri begitu ya. Ya paling tidak pernikahan itu rahasia Allah ya. Jadi tidak bisa kita memaksakan kita nikah dengan siapa, lalu nasabnya siapa dan sebagainya. Kalau saya meneruskan Pak Kiai tadi tentang hadis itu, kalimat terakhir hadis itu adalah fadfar bidatidzin taribat yadak. Maka ambil orang dengan kriteria nilai agama, moralitas, etika, profesionalitas, kedisiplinan, loyalitas, dedikasi, itu yang harus dipilih. Dan apakah cantik, kaya menjadi jaminan? Enggak juga. Apakah seorang cantik hanya karena kaya? Enggak juga. Cinta itu membuat orang cantik. Cinta membuat kita bisa lebih kaya dari orang kaya manapun. Kita tidak punya apa-apa, tetapi kita punya cinta, maka kita memiliki segalanya. Baik. Saya ke Pak Najamuddin ini sudah komplit begitu deh. Pak Najamuddin ini sebenarnya ukuran menikah ini kalau kita mengenai tentang perekonomian Indonesia, ada banyak yang harus kita perhatikan. Apa idealnya orang yang menikah? Apakah dia memang harus cukup untuk perekonomiannya atau memang batinnya sudah siap antara dua ini? Ya, saya kira pernikahan itu memang tidak hanya kita kalkulasikan dengan logika semata. Orang kan mengatakan nanti ada kerja baru nikah. Pengalaman saya belum kerja sudah nikah. Karena nanti setelah nikah ada tanggung jawab pada dirinya sehingga muncul ikhtiar untuk bekerja, untuk bekerja bagaimana menafkahi istrinya dan calon anak-anaknya. Nah, dengan demikian kriteria tentang miskin kemudian kaya itu menjadi tidak penting di dalam soal pernikahan. Oleh karena itu Pak Kiai Maman tadi sudah benar mengatakan semua buhulnya awal dan akhirnya adalah cinta. Nah, dengan demikian maka solusi menikahi orang miskin dan orang miskin mencari orang kaya
itu pun tidak linear pandangan itu. Karena tadi faktor cinta tadi. Nah kalau orang dipaksa kawin tidak karena faktor cinta, itu cuma semalam aja sudah bubar. Iya. Ya, tetapi kalau orang berdasarkan cinta itu abadi. Jadi secara ma'rifat dia dapat, hakikat dia dapat, syariat dia dapat, lalu dia berlayar dan dalam biduk bahta rumah tangganya yang demikian hebatnya. Hampir semua aktivis-aktivis termasuk Kiai Maman yang sekarang menjadi anggota parlemen kita itu menikah pada saat tidak punya apa-apa, hanya punya rasa percaya diri. Jadi dia dan nekat. Bahwa memang Allah mengatakan dalam hadits qudsi, jadi ana inda dzanni abdi bi. Allah itu tergantung sangka-sangka hambaku. Kalau si pemuda membuhulkan hatinya nikah dan dia yakin rezeki datangnya dari Allah dengan ikhtiar yang dilakukannya, bismillah. Ya, kita punya kakek moyang dulu menikah tamatan SD semua menikah. Makanya anaknya 20, 15 orang. Dan hampir semua jadi bukan karena kaya bapaknya, karena memang diajarkan untuk mandiri dan mereka ulet untuk berikhtiar dan lain sebagainya. Dengan demikian maka saya kira panduan dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Muhadjir Effendi ini saya kira juga menjadi salah satu solusi. Menjadi salah satu solusi. Tidak salah, tapi menjadi salah satu solusi. Seandainya itu didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia, begitu kejadiannya, rame-rame yang kaya mencari gadis miskin, kemudian gadis kaya mencari laki-laki yang gadis kaya mencari laki-laki yang miskin, karena memang ada mediasi cinta di dalamnya, maka saya kira juga walaupun bukan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan, saya kira Pak Maman yang selama ini masih ribet dengan data akan bisa terbantu. Karena apa? Karena banyak sekali treatment yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sampai detik ini, angka kemiskinan pun tidak secara signifikan turun. Berarti saya hanya mau konfirmasi ke Pak Maman, berarti statement dari Pak Muhadjir Effendi kemarin juga ada kontroversi di dalam sendiri ya Pak Maman ya? Iya. Jadi saya sering mengatakan bahwa pejabat publik itu harus hati-hati. Karena kata-katanya itu betul-betul sangat berpengaruh. Jadi menurut saya, saran saya sebagai anggota DPR, tolong para pembantu presiden untuk hati-hati dalam mengeluarkan statement. Yang kedua, lebih realistis dalam menunjukkan program. Bahwa program pengentasan kemiskinan ini sudah diatur secara konstitusi, regulasi, dan kata kuncinya adalah 3 hal. Pertama, validasi data. Kedua, meningkatkan optimalisasi efektivitas program. Dan ketiga, harmonisasi antar lembaga. Terima kasih. Saya kira Menko PMK pada saat pidato, dia kan pakai teks. Itu pernyataan di luar teks. Saya kira ini insting beliau saja. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya, usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.